Neraca perdagangan Indonesia Agustus 2023 mengalami surplus 3,12 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah rekor surplus 40 bulan beruntun sejak Mei 2020. Surplus Agustus 2023 ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya, namun dibandingkan bulan yang sama tahun lalu lebih rendah. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, komoditas minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja menjadi kontributor utama surplus perdagangan Indonesia. Bila diteropong lebih dekat, nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 22 miliar dolar Amerika, naik 5,47% secara bulanan. Adapun nilai impor Indonesia pada periode yang sama turun lebih dalam dari kinerja ekspor, yang mencapai 18,88 miliar dolar Amerika Serikat, turun 3,53% month to month. Utang luar negeri atau ULN Indonesia mencapai 396,4 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Juli 2023. Realisasi ini ternyata lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 396,1 miliar dolar Amerika. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angkanya turun dari 400 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 dipengaruhi kondisi ULN sektor swasta hingga faktor pelemahan mata uang dolar negeri Paman Sam terhadap mayoritas mata uang global. Secara detail, pada bulan Juli 2023, posisi ULN pemerintah tercatat 193,2 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tumbuh 4,1%, dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Sementara itu, posisi ULN swasta pada Juli 2023 sebesar 193,9 miliar dolar Amerika Serikat atau terkontraksi 5,9% akibat penurunan ULN lembaga keuangan. Pemerintah diminta tegas menindak serbuan tekstil impor ilegal hingga ke pasar-pasar eceran. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSIFI) menyebut serbuan tekstil impor yang masuk secara ilegal telah membuat industri di dalam negeri kronis. Ketua Umum APSIFI, Retma Gita Wirawasta mengatakan, ada gap yang sangat besar antara catatan impor Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik dengan data ekspor China ke Indonesia berdasarkan data dari General Customs Administration of China. Berdasarkan catatan General Customs Administration of China, ekspor TPT Cina ke Indonesia untuk produk TPT mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara, ITC mengacu data BPS mencatat impor TPT dari China 3,55 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya ada gap sekitar 2,95 miliar dolar AS. Inilah besaran nilai impor yang diduga masuk secara ilegal ke Indonesia. Retma menjelaskan, jika asumsi nilai impor per kontainer 1,5 miliar rupiah, maka diperkirakan sekitar 28.480 kontainer TPT ilegal masuk per tahun atau sekitar 2.370 kontainer ilegal per bulan. Dengan begitu, produk tekstil yang beredar di pasar Indonesia menguasai 41% dari total konsumsi yang ditaksir mencapai 16 miliar dolar AS di tahun 2022. Raksasa firma akuntansi global Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 800 karyawannya di Inggris. Langkah ini dilakukan ketika Deloitte berencana fokus pada pemotongan biaya. Hal ini dipengaruhi adanya perlambatan kinerja pada paruh kedua tahun ini di saat para kliennya sedang lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Salah satu sumber yang mengetahui hal ini menyampaikan, restrukturisasi ini diperkirakan menyasar 3% dari 27.000 tenaga kerja di negara itu. Tak hanya itu, Deloitte juga akan memangkas 1.200 karyawan atau sekitar 1,5% tenaga kerjanya di negeri Paman Sam. Keputusan ini diambil setelah salah satu dari Big Four firma akuntansi global lainnya, KPMG, memutuskan untuk mem-PHK 5% karyawannya pada Juni lalu. Seperti diketahui, Deloitte, KPMG, EY, dan PricewaterhouseCoopers merupakan 4 perusahaan akuntansi paling besar di dunia saat ini. Industri otomotif Amerika Serikat lumpuh, pasalnya ribuan pekerja yang tergabung dalam United Auto Workers (UAW) mogok kerja di 3 pabrik perakitan milik General Motors,
Ford, dan Stellantis. Ini terjadi setelah serikat pekerja dan produsen mobil gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak kerja baru. Serikat pekerja dalam postingan di X menyebut ada total 12.700 pekerja yang mogok kerja, dengan rincian 5.800 pekerja Stellantis, 3.600 pekerja GM, dan 3.300 pekerja Ford. Fasilitas yang terdampak aksi mogok ini adalah pabrik truk menengah dan van ukuran penuh milik GM di Wentzville, Missouri, lalu pabrik pickup menengah Ford Ranger dan SUV Bronco di Wayne, Michigan, serta pabrik Jeep Wrangler dan Gladiator milik Stellantis di Toledo, Ohio. Sementara itu, Presiden UAW Shawn Fain menjelaskan aksi mogok bermula saat serikat pekerja tersebut menuntut sejumlah hal, yakni kenaikan gaji per jam sebesar 40%, pengurangan 32 jam kerja per minggu, peralihan kembali ke dana pensiun tradisional, serta penghapusan tingkat kompensasi dan pemulihan penyesuaian biaya hidup. Mereka juga meminta beberapa hal lainnya, termasuk peningkatan tunjangan pensiun dan peningkatan tunjangan liburan dan cuti keluarga. Menanggapi hal ini, Ford mengatakan pihaknya sulit untuk menyetujui seluruh tuntutan UAW karena berdampak pada beban operasional.